Kita tahu akan bicara mengenai mixed use. Gimana mixed use ini akan menjadi sebuah area komersil yang tentunya peruntukannya untuk future masa depan tuh akan mengalami perubahan dan ada dinamikanya. Supaya jangan bunuh diri, apakah Mr. Afian sudah memikirkan warna yang tidak bunuh diri, warna pink gua rasa yang gak bunuh diri, betul? Ini kita berbicara dengan narasumber yang udah mumpuni. Ini kelasnya bukan kaleng-kaleng bro. Bukan, kelasnya udah nasional nih. Tapi made in mana? Made in Itenas. Made in Itenas. Kang Dani, Avandi, Kang Ian, Satriawan. Karena ini di topik utama, di segmen utama. Sekali lagi Mind Talks mengucapkan banyak terima kasih. Kita mulai. Selama beberapa jam ke depan, Mind Talks akan mengisi ruang dengar dan ruang visual Anda. Let's show begin. Kamu tahu nggak kalau sinar matahari menghantam bumi kita ribuan jam per tahun? Ini efeknya ke tanah, dan ini efeknya ke cat tembok rumahmu. Hanya satu cat yang bisa menahan sinar matahari 15 tahun. SunGuard All-in-One. Dengan teknologi UV Shield Pro menolak 90% sinar UV matahari. SunGuard All-in-One. Dengan puluhan ribu warna pilihan. SunGuard All-in-One. Warna tetap cerah 15 tahun. Percaya Avian Brands. Saya mulai dari Kang Dani. Pak Dani ini adalah CEO dari Omega Group, perumahan ya di Jawa Barat. Dan bukan kebetulan, memang ketua REI bidang prasarana ya Pak. Memang mumpuni untuk bicara mixed use. Jadi itu sedikit aja, jangan terlalu banyak. Nah kalau Kang Ian ini kalau yang udah pasti semua pergi ke Pascal 23, lain kali kalau ke sana tolong mampir di the basement, belok kanan ada manajemen. Bukan cuma mall bro, Kang Ian ini. Dia juga terutama, dia ini, kakak kita ini, Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia Jawa Barat. Tepuk tangan dong. Berarti ini semua ketua di depan ya? Semua mall bro. Iya, ini ketua-ketua dong. Yes, ketua-ketua semua ini. Mr. Avian memang Betul. ketua Jawa Barat juga dari Avian. Jadi ke depan ini setelah pandemi tentunya banyak perubahan-perubahan tentang mall ya, tentang mixed use. Adanya kerja dari rumah, apa-apa dari rumah, terus setelah dibuka pun orang udah mulai malas pergi. Benar. Ya, jadi ini bagaimana developer tentang mixed use, ya kan? Benar. Jadi ada perumahan, ada kantor, ada komersial. Kedepannya seperti apa? Saya tanya deh sama yang punya hajat. Sebenarnya topik kita ini kan fusion of function dari mixed use building. Ya. Fusion of function ini apa? Ini sebagai latar belakang ya, Ya. kita ceritain. Fusion of function itu bagaimana menggabungkan antara beberapa fungsi dari bangunan. Kalau dulu ada cuma hotel aja, ada mall doang, gitu ya. Ini menjadi mixed use artinya dalam satu kompleks ada semua. Ya. Stakeholdernya, pemiliknya, developernya, perencananya, nih arsitek dan desainer banyak. Ya. Bisa dari environmentnya, Ya. ngaruhnya ke tata kota, urban planning, kemudian bagaimana limbahnya, bagaimana go greennya, yang terakhir future-nya masa depan. Gimana kebutuhan kita akan sebuah ruang mixed use di masa yang akan datang. Berbicara mixed use building itu sama-sama kita ketahui bahwa mixed use building ini merupakan bangunan multifungsi. Nah kalau misalnya kita detailkan sedikit lah kayak itu ya. Ini adalah bangunan multifungsi yang terdiri dari satu atau beberapa masa bangunan yang terpadu, yang saling berhubungan dan masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda. Karena pada saat ini itu yang disebut mixed use building itu dia memiliki kendala-kendala. Ada luas area yang terbatas, harga tanah yang relatif lebih mahal, lokasi yang strategis dan pasti ada memiliki nilai ekonomis. Nah, ini semua ini kita rangkum kayak gitu. Kita kalau misalnya pengusaha ini, kalau saya itu saat ini posisinya arsitek yang menjadi pengusaha. Di sini kita lihat ada kebutuhan. Nah, kebutuhan ini ada juga kita melihatnya dari sisi strategi marketing. Pada kota-kota besar ini menjadi suatu kebutuhan, bukan gaya hidup. Kalau misalnya kita bicara di Bandung yaitu ada mixed use building yaitu orang memiliki
mixed use building ini hanya kepada lifestyle, gaya hidup. Nah, disinilah fungsi arsitek. Nah, ini hati-hati ya untuk adik-adik atau apa itu yang sekarang Gen Z ya. Nah, ini hati-hati dalam pengambilan keputusan kayak gitu. Kisi-kisinya. Kalian mau menjadi seorang arsitek atau menjadi profesional. Jadi kalian harus menjadi sesuatu yang profesional, yang luar biasa. Jadi meng-create project. Nah, Meng-create project. jadi yang di sini mesti ngomong ngasih kisinya. Oke. Apa yang mesti diperhatikan oleh perencana, oleh arsitek Siap. untuk mendapat suatu karya mixed use yang disukai user dan disukai oleh developer. Karena beda ya. Ya. Kebutuhan user sama developer beda. Sangat berbeda. Developer pasti ya kan ini cien. Kalau kebutuhannya customer pasti kenyamanan. Iya. Nah, nanti nembaknya ke Kang Ian. Tapi yang sekarang mulai dari Kang Dani dulu dah. Siap. Apa sih kisinya? Siap. Apa yang mesti diperhatiin ketika mulai kita bicara mixed use? Iya. Apa saja yang mesti diperhatikan? Oke. Poin-poin apa aja? Perbandingannya atau jumlahnya atau fasilitas apanya gitu. Nah, ini terima kasih Om Geng. Jadi kalau berbicara misalnya ini apa sih kisi-kisinya gitu. Mixed use building ini sangat kompleks. Dia di dalam satu bangunan itu mempunyai fungsi masing-masing. Ada beberapa fungsi yang dimasukkan ke dalam satu gedung, tetapi harus saling berkesinambungan, harus ada keterkaitan kayak gitu. Ini tidak bisa kita lepaskan dari ekonomi. Saat ini ekonominya sudah berbeda. 2017 sampai 2019 itu anjlok, turun. Jadi kalau misalnya, tapi berbeda dengan tahun 98, itu kan krisis moneter, itu hancur semua kayak gitu ya. Karena di Indonesia itu ada ditakutin, disebutnya itu bubble effect kayak gitu ya. Bubble effect itu terjadinya karena apa? Orang investasi besar-besaran. Pada saat itu orang dengan modal uang muka kayak gitu, uang muka 3 bulan sampai 6 bulan itu dia bisa memiliki properti. Kan tadi saya coba meng-read. Dalam hunian ada kompleks, ada mixed use itu. Nah, untuk user ini salah satunya adalah marketing tentunya. Bisa nggak dikasih gambar ke teman-teman nih perbandingan kalau ada di mixed use ini? Dulu mixed use itu hanya apartemen dan mall. Itu kita bisa lihat bangunan-bangunan yang di Jakarta. Ya. Pada tahun 2019 itu. Tapi sekarang jadi itu mall itu komersial, terus hotel atau apartemen atau office tower itu komersial. Ya. Tapi yang menariknya sekarang bahwa komersial dan pendidikan itu bisa disatukan. Ya. Nah ini tapi kontroversialnya memang aturannya itu dari diktinya nggak bisa. Ya. Cuman memang ada syaratnya. Kalau kita mau bikin kampus itu pintu masuknya nggak bisa langsung ke mall. Jadi dia harus ada akses khusus keluar. Ternyata ini sangat bernilai tinggi buat aspek komersial atau keuntungan. Karena memang kita bisa lihat di kampus atau apa kurang lebih 4.000 sampai 5.000 mahasiswa. Di saat mereka turun itu bisa memberikan traffic dampak kepada mall, pengunjung mall. Kalau Siloam malah rumah sakit. Ya, bahkan rumah sakit juga ya kan? ada. Bahkan rumah sakit juga ada. Tapi memang ada kayak limbah B3 dan segala macam itu memang perlu diperhatikan. Tapi poinnya saya mau kasih tahu, mau sampaikan membuka wawasan dari teman-teman, kita jangan takut dalam mendesain, dalam membuat konsep. Yang perlu kita pikirkan adalah sinergi antara satu bangunan dengan bangunan yang lain. Kang Ian, artinya kalau Kang Ian tadi bicara dalam mendesain saat ini, Ya. para perancang Ya. itu perlu memikirkan membuat ekosistem yang lebih luas dibanding yang dulu. Iya. Nah, itulah makanya ini saya mau kasih tips dan trik. Temen ini adik-adik ini kan nanti akan berhadapan dengan owner. Ya, seperti Om Andri ini, dia Kang dari Andri. owner, Kang Andri. Kalau saya Dan dari ini. bagian pengelolanya Ya. atau setengah-setengah, saya mencoba menjiwai arsitek nih. Ya. Nah, ke depan
menurut saya arsitek in the future itu harus bisa berbicara mengenai bisnis. Apa yang kita bikin, apa yang kita rancang. Bukan hanya fasih dalam bahan, cat dan segala macam. Bukan hanya fasih terhadap teknologi, tapi harus fasih dalam berbicara mengenai ilmu atau ROI-nya. Return of investment. Artinya gini, misalnya ini teman-teman kan arsitek, oh Pak kita akan ngerancang. Kurang lebih kalau mau bikin mall, mixed use itu kurang lebih sekitar 500 M. Ya. Rata-rata lah. Kalau mall 300-350 M. 150 M itu hotel sama itu. Kurang lebih 500 M. Ya. Jadi poin penting, Pak saya ini arsitek tapi saya ngerti bisnis. Bapak bikin ini 500 M. Tapi saya jamin dalam 5 tahun Bapak akan balik modal. Loh gimana caranya? Nah harus ada fasilitas ini digabung, ini nanti customernya orang hotel akan makan di mall, orang akan belanja, kampus juga. Nah kurang lebih begitu. Artinya ini seperti yang tadi Kang Dhani bilang, bahwa kebutuhan saat ini bukan hanya perlu menjadi arsitek nih, Bukan. tapi perlu di-equip menjadi profesional. Lu harus tahu hitungan bisnis. Yes. Gimana lu mau meng-advise klien kalau lu nggak tahu Iya. bagaimana klien itu misalkan butuh balik modal. Iya. Betul gitu ya Kang Dhani ya? Harus tahu bisnis. Karena gini, adik-adik, kalau hanya bisa jago gambar, adik-adik nggak akan bisa ngalahin AI. Nah, Nggak akan bisa, akan punah tadi yang jadi Kang Andri bilang. ini udah tadi urusannya ke saya nih, cuan lagi nih. Cuan. Jadi Iya. adik-adik nih harus memahami dari kata tadi yang saya ambil clue-nya tuh, harus tahu BEP ya. Bisnisnya BEP, Return of Investment. Nah BEP. ini gimana caranya ini kembali ke Kang Dhani nih. Kang Dhani kalau ngomong tadi kan harus komplit gini-gini. Saya sering lihat di lukisan ilustrasi ya, kalau nggak salah saya bilang ilustrasi masa depan tuh ada kubah kaca. Kira-kira itu developer tuh udah sampai ke sana nggak? Butuh nggak tuh arsitek-arsitek mikir sampai sana? Saya bicarakan di awal itu adalah masalah kebutuhan. Ini juga berkaitan erat dengan ekonomi. Ini akhirnya balik lagi kalau bahasanya Om Keng itu, wah ini balik ke gua cuan nih gitu. Nah ini kalau misalnya sudut pandang kita sebagai developer, selama misalnya memang ada kebutuhan, kita develop. Pasti itu kan karena memang ada pasar. Kalau ada pasar, pengusaha tuh hanya melihat satu cuan. Jadi antara betul kata Kang Ian gitu, bahwa persaingan antara satu developer dengan developer itu sangat-sangat ketat. Apalagi ini menjadikan suatu bisa dibilang center-center atau pusat-pusat ekonomi baru kayak gitu. Jadi ini satu kawasan. Karena saya rasa mungkin itu yang harus digali, Pak. Saya ingin bertanya tentang bagaimana membuat konsep bentuk bangunan dari perilaku setempat atau warga setempat agar sesuai dengan desain yang akan kita bangun begitu. Terima kasih. Dari kacamata pengembang, kalau kita itu, kalau misalnya pengembang itu, apa yang laku, yang saat ini tren di pasar, itu yang akhirnya kita jalani. Kita melihatnya saat ini adalah pasar kayak gitu. Nah kalau misalnya untuk adik-adik yang di sini yang masih kuliah atau apa, tetapi akhirnya memang Om Keng tidak bisa terlepas juga dengan teknologi, material. Jadi pengetahuan material sekarang sudah sangat-sangat modern, seperti misalnya bangunan Avian tadi itu. Kalau misalnya kita dilihat dari sisi kalau pertanyaan adik tadi cocok, saya bilang nggak cocok untuk di Indonesia. Tetapi dengan pengetahuan teknologi material itu bisa dilakukan untuk di Indonesia. Tetapi kalau misalnya dilakukan dengan bahan-bahan yang ketinggalan lah ya itu, nggak akan bisa dibangun dan itu biaya maintenance-nya itu sangat tinggi. Tadi kan udah tanya tuh konsepnya. Saya sebagai user, sebagai mall, dengan ada masa pandemi ini tentunya waktu kemarin sepi-sepinya pasti costing gitu. Bisa nggak dari
pengalaman yang udah terjadi kemarin, sebaiknya tuh mall tuh seperti apa gitu. Saya bangunan yang cocok itu yang cocok itu adalah bangunan yang sesuai dengan penggunanya. Ya, Jadi makanya teman-teman sebagai arsitek kalau dalam merancang, mendesain itu harus tahu betul siapa penggunanya, ya, siapa yang akan datang, kita harus tahu betul. Dulu sebelum pandemi dengan setelah pandemi itu sangat jauh berbeda. Ya, kalau kita bisa lihat sekarang orang itu senang outdoor. Harus kita bisa mengcombine ada ruang terbuka dan ruang tertutup. jadi cross ventilasi berlaku Cross lagi. ventilasi. Dan itu juga itu murah kalau terbuka. Ya. Apalagi kita di Bandung. Bandung ini cuacanya sangat mahal ya dengan low cost energy. Aku cinta cat dinding Super Silk Anti Noda. Melindungi dinding dari semua jenis noda. Sekali bilas, langsung bersih. Cat dinding Super Silk Anti Noda, silky smooth teknologinya, bikin noda nggak mudah nempel. Dengan puluhan ribu pilihan warna. Sekali bilas, langsung bersih. Aku cinta cat dinding Super Silk Anti Noda. Percaya Avian Brands. Dulu bisa lihat nggak kalau ke mall itu cari musola itu ditaruh paling bawah, area gelap di sudut bau. Nah itu cari musola dulu. Sekarang ya setelah pandemi atau mungkin sebelum 2019 itu orang berlomba-lomba membuat musola sekelas hotel. Ya, Toilet betul. juga begitu. Tentunya agak sedikit kita berduit dulu nih. Peran apa dari Mr. Avian nih? Yang apa sih yang mesti kita perhatiin dalam kondisi yang masa setelah pandemi ini? Yang murah maintenance-nya, tapi masih looks-nya bagus. Jadi di luar cuan Mbak ya, saya mau bahas di luar cuan nih. Waduh mantap nih, tumben Mr. Avian. Jadi tadi Dokter Rama ya tadi Ya. ada share juga bahwa kasus psikiater meningkat ya pada saat Ya. COVID. Nah anehnya permintaan akan cat dekoratif juga meningkat Pak pada saat itu. Oh, Iya, kelihatannya orang-orang itu mulai sadar rumahnya jelek gitu ya. Ya. Karena WFH, karena SFH ya, Ya. school from home. Itu udah pasti. nah itu warna apa tuh yang kira-kira waktu pandemi kemarin yang lagi orang perlu? Apakah yang laku biru, ya? hijau? Ya. Warna pastel Pak. Wah, ternyata Warna waktu pastel. pandemi warna pastel tuh. Iya, Ya. warna pastel. Berarti kelihatannya yang remeng ini kayaknya ibu-ibu. Kita kan tadi saya udah bilang ada no drop ya Pak ya. Ya. Jadi no drop ini teman-teman pasti taunya no drop ini cuman waterproofing gitu biasa Ya. ya. Tapi ada yang tahu tidak bahwa waterproofing itu bisa jadi warna juga. Oh, jadi Ya. multifungsi gitu sekarang. Multifungsi. Jadi kita nggak cuman masalah kita mau nahan kebocoran, tapi kita juga mau itu jadi indah. Kebiasaan kan kalau waterproofing ini identik sama hujan. Ya. Berarti kita ngomong soal yang dingin-dingin. Ya. Yang ngerasa lagi kedinginan nyari kelonan mungkin ya. Kalau ini nyari no drop sekarang bisa juga. Masalah untuk panas. Jadi nggak cuman dingin aja Pak. Nggak cuman hujan. Nahan panas. Nahan panas. Sekarang kan lagi gencar-gencarnya krisis iklim ya Pak, terkait krisis iklim. Yang jadi penasaran saya, bagaimana bangunan campuran dapat mengurangi jejak karbon dan dampak lingkungan dibanding dibanding dengan bangunan tradisional gitu, mixed building kan. Artinya pertanyaannya adalah kontribusi dari sebuah pembangunan dalam hal kita environment friendly, itu trennya itu di mana? Rumah ibadah aja sekarang ditempatkan di tempat yang sangat proper, gitu kan? Nah, terkait dengan environment, tren-tren mendesain yang tadi kan bentuknya seperti apa sih? Dengan energi surya itu 30% penggunaan listrik itu bisa gratis. Di mall 1 bulan 1,5 M. Kalau 30%-nya 450 juta. Dengan kita mempraktekkan green energy, itu juga kita udah saving 450 juta loh 1 bulan. Terus kedua, dalam mendesain kita harus perhatikan betul seperti yang kecil-kecil kayak pembuangan sampah. Sekarang Bandung itu darurat sampah. Nah, ini peran arsitek sangat tinggi di sini. Kenapa? Makanya bangunan-bangunan harus diisiakan sampah dulu kan cuma 1 tong. Sekarang tuh harus ada 3. Recycle, botol, dan non-recycle. Terus yang ketiga yang kita sudah lakukan, water recycle. Hati-hati,
kita akan mengalami krisis air. Sekarang tuh di Malaysia krisis air, Singapura hampir. Bukan tidak mungkin Indonesia akan krisis air. Nah, peran arsitek itu sangat tinggi dalam merancang, harus disiapin. Karena gini, kita pengalaman, Om Keng. Tiba-tiba kita dihadapkan bahwa kita harus aware bahwa kita ini harus punya water recycle system. Dan Mau di akhirnya mana, mau bongkar. bangunannya akan nyusahin investornya, bro. Oh iya, karena itu Betul ya? Betul. Benar dong? Betul. Nggak main-main ini soalnya kan? Dan itu sangat mahal, ya, sangat mahal. Tempatnya itu sangat besar. Secara hitungan bisnis, no cuan kalau katakan Adit. Ya, betul. Kalau sebuah mall atau apa, atau apartemen nggak ada air, mau masaknya gimana? Jadi hitung-hitungan bisnis itu udah bukan hitungan-hitungan bisnis. Tapi ini sustainability, keberlangsungan, fungsi. Harus bisa mengeluarkan duit yang besar. Artinya gini dong, tadi kita bicara mengequip arsitek, bukan hanya arsitek. Saya balik lagi nih ke topik awal Kang Dhani. Menyediakan fasilitas tadi, water treatment tadi, itu duit yang gede. Duit besar. Tapi kalau kamu bisa tahu mengenai manajemen, belajar bisnis, kamu bisa meyakinkan ownernya, Iya. Pak ini angka tinggi harganya, tapi angka bikin water resistant tinggi ini bisa tertutup dengan bayar listrik yang hanya rendah. Iya. Sekian tahun. Nah kalau you paham itu, enak ngomong ke klien, betul? Jadi udah nggak bicara desain, saya desainnya bengkok ke kanan Pak. Bengkok ke kiri, udah nggak bicara itu. Nah. Ya, mau bangunannya bulat, kotak, Waduh, dia. bintang, nggak peduli. Di banyak sekarang kita itu mencontoh dari negara luar sehingga tampilan fasad itu hampir menyerupai gitu ya. Nah caranya adalah dengan menggali yang namanya kekuatan dari daerah tersebut. Misal nih, Kota Bandung dia punya apa sih? Contohnya misalnya dia ikon Kota Bandung apa aja? Ada bunga patra komala, ada iket. Nah itu bisa digali, dimasukkan ke dalam desain. Apa yang tadi tuh gas emisi, tadi bagaimana CO2 gitu kan. Ini sekedar aja, memang itu yang sedang digadang-gadang oleh sustainable building atau green architecture. Dan itu sudah menjadi PR-nya para arsitek di Departemen PU itu harus memasukkan unsur itu. Terutama di Jakarta itu sudah harus menggunakan green building. Nah untuk shopping mall contohnya, untuk shopping mall aja. Itu dia lebih terbuka dan itu pun telah berhasil di-adopt oleh Kuta Beach Walk. Nah itu di Bali. Tanaman-tanaman yang itu adalah penguat dari mengurangi gas emisi karbon tadi gitu. Sehingga dia disedot kemudian terurai ke tanah pun tanah membutuhkan CO2 juga kemudian diurai lagi. Nah, dia harapkan kita bisa menggali tentang healthy building yang khusus untuk bangunan Healthy komersial building, center. betul. Iya. Jadi ternyata ya Pak ya, setelah saya dengar-dengar semua ini kan bahasanya tadi teknis semua ya. Tapi nggak salah Fian masuk sini Pak ternyata. Pak. Oh nggak salah. Nggak salah Pak. Tepat. Tepat ternyata Pak. Tepat. Tadinya saya masih meraba-raba nih Omex Building gini-gini kan. Ya saya orang ekonomi soalnya Pak ya. Tapi makin kesini pembahasannya saya tangkep efisiensi biaya dari desain apakah akan ada pengaruhnya dengan penurunan biaya rutin seperti tadi di mall, yang biaya listriknya. Yang kedua tadi green building ya Bu ya. Nah udah pas Avian masuk sini. Karena rangkaian produk kita sudah banyak yang green label Singapura. Satu lagi tadi untuk masalah pengurangan biaya dari listrik, salah satunya mungkin yang bisa kita sorot biaya AC ya. Nah cara nguranginnya gimana? Berarti kan AC ini kan satu aja listrik pada saat dia semakin mengeluarkan freonnya dingin, dia semakin banyak ambil listrik. Nah otomatis caranya ruangannya harus lebih dingin dong kita setting. Ya. Nah bisa Pak, karena ada cat sekarang yang bisa UV repellent. Nah, Jadi Artinya meringankan kerja AC. mengurangi jumlah panas yang masuk ke dalam ruangan. Ya. Nah justru saya ingin tahu ya kira-kira apa sih ya Pak, bagaimana ininya gitu ya Pak, mindset berpikirnya untuk membuat sesuatu yang baru gitu. Dan itu ya sebutlah dalam tanda kutip dijamin sukses gitu ya. Ya, tidak sesuatu yang gagal, tidak sesuatu yang ini gitu.
Ya, kalau saya berpikir kan, wah ini kayaknya harus ada apa semacam studi awal dulu yang itu sangat panjang, lama, dan mungkin investor sudah kemana lah kalau begitu kan. Berarti ini arsitek perlu insting ini kan gitu ya, untuk menggabungkan ini. Nah barangkali bisa cerita sedikit Kang Ian nih gitu ya. Itu waktu tiba-tiba kok muncul ya ini digabungkan antara pendidikan yang seharusnya pendidikan itu dalam tanda kutip tidak materialis gitu ya. Ya, digabung dengan mall yang sebenarnya materialis gitu ya. Ya, sangat komersil. Nah, kan sangat komersil gitu ya. Terima kasih Pak Bambang. Tepuk tangan dong buat Pak Bambang dong. Monggo. Jadi Pak, yang kita pikirkan itu kan visibility study dulu Pak. Cuman secara sederhananya bahwa kita melihat core bisnis atau bangunan utama kita ini adalah mall. Karena kita tahu bahwa mall butuh customer, butuh pengunjung, makanya kita mulai mencoba menggali fungsi-fungsi yang lain. Nah akhirnya sampai pada suatu titik fungsinya yang banyak ini adalah tempat kuliah. Ya. Yang ribuan orang ya tiap hari. Ribuan orang. Orang-orang ribuan itu Pak bisa belanja, bisa makan, ya bisa nonton dan segala macam. Itulah yang menjadi salah satu akhirnya kita menemukan satu benang merah bahwa antara satu bangunan dengan bangunan yang lain ini ada kesamaan fungsi. Bukan hanya mall saja yang diuntungkan dengan adanya kampus, tapi kampus itu sendiri diuntungkan dengan adanya mall. Lebih keren katanya. Ya, banyak setuju. mahasiswa yang memilih itu ya karena banyak fasilitasnya. Yang udah pasti transportasi mudah. Kedua di pusat keramaian, jadi udah pasti di center mengundang calon-calon yang mau sekolah itu lebih dekat ya. Tadi berarti Kang Ian kalau bicara itu artinya kan betul saya garis bawahi ulangi lagi mencari sebuah ekosistem yang mutual dan yang paling mudah kalau saya baca tadi dari ini Kang Ian adalah satu ekosistem yang makanannya adalah ekosistem lainnya di dalam satu kelompok. Saling menguntungkan secara fungsi. Betul. Bicara mall ternyata ada kampus ya udah pasti makanannya ke situ. Pasti. Nah artinya teman-teman arsitek adik-adik kita Gen Z kita ini kamu pelajari habit kalian itu di depan tuh seperti apa habitnya. Mutualnya seperti apa. Flow activity kalian seperti apa. Dari flow activity itu muncul flow business, right? Ada kampus terus kemudian ada mallnya. Oke, berarti fungsinya supaya anak kuliahan gampang cari makan. Yang saya masih belum dapat, kenapa banyak hotel juga? Buat apa? Nah itu. Dosen terbang kayak saya. Oh iya benar-benar. Untuk dosen tamu ya berarti. Dosen tamu kan supaya nggak jauh. Mall sekarang itu sebenarnya tidak boleh menjual secara hard selling. Misalnya datang ke mall untuk belanja enggak. Ya kemarin saya ke Korea, survei mall, bahkan di Korea itu ada satu lantai yang isinya hutan semuanya. Waduh, keren satu dong. lantai isinya mereka tempat duduk, pohon-pohon, nggak jualan apa-apa. Mendinginkan hutan itu energi sangat mahal. Ya, setuju. Tapi di sana itu sudah begitu. Jadi mall ini sebagai tempat bersosialisasi, sebagai ruang tamu kita. Kita ya udah ketemu di mall aja. Kalian sebagai desainer, sebagai perancang atau interior ataupun arsitek melihat dan merasa. Ketika kalian tidak melihat dan tidak merasa, kalian akan gagal jadi perencana. Setuju nggak? Ini hebatnya, no drop anti panas. Selain anti panas dan anti bocor, juga anti rembes. Stop bocor dari tetangga. No drop anti panas. No panas-panas. No bocor-bocor. Percaya Avian Brands.